Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arza Rizky Septiansyah dari kelas PKA 2019 dengan NIM 1903019439. Di sini saya akan menjelaskan tentang gen, kromosom, dan aliran informasi genetika. Baik, pertama yaitu materi genetik. Ada dua materi genetik yang ada dalam nukleus, yaitu DNA dan RNA. DNA sendiri kepanjangan dari deoksiribosonukleik asid, sedangkan RNA yaitu ribosanukleik asid. RNA dibagi menjadi tiga macam, yaitu rRNA, tRNA, dan mRNA. Ada tiga unsur dasar molekul DNA dan RNA. Penyusunnya yaitu satu basa nitrogen yang dikelompokkan menjadi basa purin dan basa pyrimidin. Kemudian ada gula pentosa yang dikelompokkan dalam kelompok ribosan dan kelompok deoksiribosa, dan yang terakhir adalah fosfat. Perbedaan DNA dan RNA. Pada DNA, dia memiliki ikatan yang rangkap atau berselang-seling, sedangkan pada RNA dia biasanya umumnya adalah tunggal. Kemudian gula yang digunakan pada DNA adalah gula deoksiribosa yang hanya pada ikatannya ada gugus H saja, sedangkan pada RNA adalah gula ribosa gugus OH. Kemudian basa yang digunakan yaitu pada DNA menggunakan basa timin, sitosin, adenin, dan guanin. Sedangkan basa pada RNA yaitu basa urasil, sitosin, adenin, dan guanin. Perbedaannya adalah pada basa timin dan basa urasil. Pada DNA menggunakan timin, sedangkan pada RNA menggunakan urasil. Oke, selanjutnya, apa itu gen dan kromosom? Gen adalah segmen DNA dari DNA satu ke DNA lain. Pada molekul DNA terdapat gen. Dalam hal ini, gen merupakan urutan nukleotida tertentu dari DNA yang mengekspresikan sifat tertentu yang mengkode pembentukan suatu polipeptida, yang mengkode pembentukan suatu RNA, atau yang dibutuhkan untuk transkripsi gen lain. Oleh karena itu, sifat makhluk hidup ditentukan oleh gen. Ini menurut Ayla pada tahun 1984. Jadi, gen adalah bagian dari DNA yang mengekspresikan sifat tertentu. Sedangkan kromosom adalah polinukleotida DNA yang bersambung, memanjang, dan tidak terpotong. Di samping ini adalah gambaran apa sih gen, kromosom, dan DNA. Kromosom adalah polinukleotida atau gabungan dari beberapa DNA yang bergabung menjadi satu yang nanti dinamakan kromosom. Sedangkan gen adalah gabungan dari DNA yang akhirnya membentuk kromosom. Oke. Lalu apa hubungan antara DNA, gen, dan kromosom? Secara struktural, gen adalah segmen DNA yang terangkai atau bersambung memanjang membentuk kromosom. Sebagaimana Gardner 1991 menyatakan bahwa gen are organized into linear array in chromosome. Atau gen adalah organisasi dari kesatuan ukuran, panjang, atau segmen yang punya kesatuan arti dalam kromosom. Jadi, gen adalah bagian dari kromosom. Gen adalah urutan DNA yang berasosiasi dengan protein histon membentuk nukleosom dan berkondensasi membentuk badan yang disebut kromosom. Gambar ini penjelasan lebih lanjut bagaimana kromosom, DNA, dan gen. Ini bisa dilihat bahwa kromosom adalah polinukleotida dari DNA atau gabungan dari beberapa DNA.
Gen adalah segmen-segmen dari DNA. Oke, next. Kemudian adalah sistem dogma sentra yang merupakan proses di mana pembentukan protein dapat terjadi melalui DNA, membentuk RNA, dan membentuk protein melalui proses replikasi, transkripsi, dan translasi. Kemudian replikasi DNA. Replikasi DNA dimulai dari heliksase memisahkan ikatan ganda DNA dari DNA induk 3 aksen 5 aksen ini. Kemudian protein pengikat rantai tunggal menstabilkan rantai tunggal atau tahap polimerase. Kemudian landing strand dibentuk berkelanjutan oleh DNA polimerase. Urutannya dari 5 aksen ke 3 aksen menjadi 3 aksen ke 5 aksen yang bentuk. Kemudian lagging strand dibentuk sepotong-sepotong. Polimerase membentuk RNA primer yang akan diperpanjang DNA polimerase untuk membentuk fragmen Okazaki. Kemudian RNA primer diganti menjadi DNA dan ligase menyambungkan fragmen Okazaki hingga rantai utuh. Kemudian proses transkripsi. Proses yaitu proses sintesis RNA dengan template gen yang terdapat dalam untai DNA. Yaitu kemudian kedua, proses transkripsi berlangsung di dalam nukleus pada sel eukariotik atau di sitoplasma pada sel prokariotik. 3. Transkripsi dari setiap gen akan menghasilkan RNA untai tunggal yang sekuensnya merupakan komplement dari sekuens nukleotida pada salah satu untai DNA untai ganda. Untai DNA yang menjadi cetakan disebut untai template atau template strand. Sedangkan untai DNA pasangannya disebut untai kode atau coding strand. Pada proses transkripsi, DNA template dibaca dari arah 3 aksen ke 5 aksen, sedangkan sintesis RNA dari arah 5 aksen ke 3 aksen. Tahap transkripsi yaitu dibagi menjadi 3 macam, yaitu tahap inisiasi, elongasi, dan terminasi. Pada tahap inisiasi, daerah DNA di mana RNA polimerase melekat dan mengawali transkripsi yang disebut sebagai promoter. Suatu promoter